Saya bernama Respon Freddy Hugo, guru pendidikan agama Kristen di SMK Negeri 1 Palipi, Kecamatan Palipi, Mogang. Visi misi SMK Negeri 1 Palipi, visinya adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang menghasilkan tamatan religius, mandiri, berkarakter, serta memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, yang menjadi misi ada 8 item. 1. Melaksanakan 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan indah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. 5. Melaksanakan sesuai dengan jadwal masing-masing. 6. Meningkatkan pembinaan karakter dan kompetensi siswa. 7. Meningkatkan kualitas dan efektif pengelolaan sekolah. 8. Memperluas kerjasama dengan Dudika atau dunia kerja industri. Inilah SMK Negeri 1 Palipi. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak didik kami sekalian. Pagi, Pak. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Baik, ada teman kita yang tidak masuk hari ini? Iya, Pak. Iya. Karena kita dalam keadaan sehat, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa, di depan sudah Bapak tampilkan sebuah lagu. Lagu ini mengajari kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kami yakin lagu ini sudah sama-sama kita pahami, ya. Semua bisa membuka suara. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ya.
Puji syukur atas anugerah kelimpahan berkami Bapa, atas berkat dan anugerah kelimpahan berkami. Karena Bapa kami ingin memulai pembelajaran kami, dan berkatlah kami Bapa berikan kepada kami kebenaran, agar kami dapat menerima penjelasan dari guru yang mengajar kami Bapa. Bapa, dengarkanlah doa kami dan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada yang hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih anakku si Gabriel. Ya, oke. Nah, hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya, materi kita hari ini, keluargaku dalam gaya hidup modern. Sama-sama dulu kita ucapkan ini, 2, 3, ya. Keluargaku dalam gaya hidup modern. Pastinya di sini semua punya keluarga, ya kan? Bahwa keluarga itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, bahwa sesudah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan atau peserta ini diharapkan yang pertama bisa menjelaskan apa pengertian gaya hidup modern, ya. Lalu yang kedua, menjelaskan bentuk gaya hidup modern di tengah-tengah keluarga. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan peran keluarga dalam mengatasi gaya hidup modern, ya. Baik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa materi kita berbicara tentang tanggung jawab dalam keluarga. Coba Anda didik kami, siapa di sini yang bisa mengertikan atau mendefinisikan apa itu tanggung jawab? Silakan Gabriel. Tanggung jawab adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dan kerjakan. Sesuatu hal yang harus kita lakukan dan kerjakan. Itu pelajaran kita minggu yang lalu. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan di tengah-tengah keluarga itu. Nah, sekarang kita hari ini berbicara tentang keluarga dalam gaya hidup modern. Nah, pengertian gaya hidup modern, ya, pengertian gaya hidup modern. Kalau kita telusuri bahwa pengertian dari modern itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata modernus. Sama-sama dulu, 2, 3, ya. Modernus. Arti modernus itu adalah yang berarti saat ini, atau sesuatu yang menunjukkan sifat kekinian sekarang, yang tercermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap efektif, bersikap efisien, bersikap praktis, sederhana, dan menghargai waktu. Oke, nah, dalam gaya hidup modern, bahwa gaya hidup itu menggambarkan keseluruhan diri seseorang dan berinteraksi dengan lingkungan. Ya, itu menurut si Kotler. Menurut si Kotler bahwa gaya hidup itu keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan apa? Dengan lingkungan. Nah, menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Itu definisi gaya hidup menurut dari si Minor dan si Moen. Menurut Minor dan Moen, bahwa gaya hidup itu menunjukkan bagaimana seseorang hidup. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita membelanjakan uang kita, dan bagaimana kita mengalokasikan waktu kita. Itu definisi daripada gaya hidup. Nah, gaya hidup modern di Indonesia ada 3 jenis. Ya, bahwa gaya hidup modern di Indonesia ada berapa tadi? 3. Yang pertama adalah materialisme. Sama-sama dulu, materialisme. 2, 3, ya. Materialisme. Apa pengertian daripada materialisme itu? Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari rasa segala sesuatu di dalam alam kehidupan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam hidup. Dia mengesampingkan segala sesuatu dan mengatasi alam indera. Baik, yang kedua adalah hedonisme. Sama-sama dulu, 2, 3, ya. Hedonisme Lagi, hedonisme saja, 2, 3, ya. Hedonisme Itu jenis gaya hidup
modern di Indonesia. Yang pertama tadi adalah apa? Materialisme. Lalu yang kedua adalah hedonisme. Apa definisi daripada hedonisme ini? Hedonisme adalah paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia. Iya, bahwa paham hedonisme menganggap kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dan tujuan akhir hidupnya. Sudah, kalau mereka sudah menikmati kesenangan dunia, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling benar. Ya kan? Itu paham daripada hedonisme. Tujuan hidup mereka hanya kesenangan. Mereka anti dengan yang namanya penderitaan. Maunya hidup mereka itu harus selalu senang dan selalu senang. Itu paham apa? Hedonisme. Nah, lalu yang ketiga adalah paham konsumerisme. Apa itu definisi konsumerisme? Sama-sama dulu, konsumerisme 3 ya. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Nah, ini hampir sama dengan hedonisme. Konsumerisme itu beda-beda tipis dengan hedonisme. Konsumerisme mengatakan bahwa barang-barang mewah, barang-barang yang luks, barang-barang yang bermerek itu justru kebahagiaan hidup mereka. Jadi mereka sama dengan hedonisme dengan konsumerisme, menyatakan barang-barang mewah menjadi kesenangan dan kebahagiaan hidup mereka. Status sangatlah penting, ya, punya mobilitas tinggi atau sosialita, olahraga harus olahraga yang mahal, misalnya olahraga golf, ya kan, itu olahraga yang mahal, ya. Pernikahan harus pernikahan yang super mewah, yang menghabiskan anggaran sampai dengan miliaran rupiah. Dan itu waktu mereka mampu melakukan itu, mereka sudah menikmati kesenangan dan kebahagiaan di hidup. Ya, baik. Lalu karena kita mempunyai keluarga, sebenarnya apa sebenarnya peran keluarga dalam menghadapi gaya hidup modern? Ya, menurut pengertian tadi yang ketiga-tiga itu, baik konsumerisme, baik hedonisme, dan juga apa itu lagi? Materialisme. Keluarga kita harus bisa mengalahkan ketiga paham ini. Makanya peran keluarga di situ harus dituntut, ya. Nah, di sini ada beberapa hal peran keluarga dalam menghadapi gaya hidup modern. Yang pertama adalah meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Sama-sama kita baca dulu nomor 1 ini. Nomor 1 saja. 2, 3, ya. Meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Iya. Kalau keluarga ini paham betul mengenai kasih, mereka tidak terlalu cinta yang namanya hedonisme. Mereka tidak terlalu cinta yang namanya dengan materialisme. Karena mereka sudah menemukan kebahagiaan itu tengah-tengah keluarga lewat saling mengasihi, lewat saling mencintai satu dengan yang lain. Kalau keluarga ini menumbuhkan kasih di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, mereka tidak lagi ke kebahagiaan barang mewah, pernikahan mewah. Mereka tidak ke situ lagi tujuan hidupnya. Karena apa? Karena mereka sudah menemukan kebahagiaan di keluarga lewat cinta kasih, di mana satu dengan yang lain saling mengasihi di tengah-tengah keluarga itu. Contoh, seorang ayah mengasihi istri sepenuhnya, ya. Lalu orang tua sepenuhnya mengasihi anak. Kalau anak sudah merasa dilindungi di tengah-tengah keluarga, anak pasti tidak mencari kebahagiaan lagi di luar. Dia sudah menemukan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Nah, lalu yang kedua, peran keluarga dalam menghadapi gaya hidup modern adalah membangun persekutuan antar pribadi. Artinya keluarga yang kuat, yang tidak tercerabaikan, penghargaan yang tinggi kepada anggota keluarga. Artinya di sini persekutuan, ada persekutuan di tengah-tengah keluarga itu. Kalau keluarga sudah bersekutu, pasti keluarga kuat. Tidak ada yang bisa menceraikan keluarga itu. Baik karena barang mewah tadi, dia tidak bisa menarik keharmonisan keluarga. Sudah, sekalipun mereka melihat ada barang-barang mewah di luar,
Mereka tidak cinta lagi ke situ, tetapi mereka paham betul mereka ada di sini saling mengasihi, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang kuat, yang tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Nah, peran keluarga yang kedua ini juga sangat penting. Ya, tadi harus hidup dalam kasih sayang. Yang kedua, membangun persekutuan sehingga keluarga tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Lalu yang ketiga, menjunjung tinggi hak-hak anak dan menganggap mereka memiliki pemikiran yang patut dihargai. Sebenarnya anak bisa ditarik atau masuk dalam paham hedonisme karena mereka merasa tidak dianggap dari keluarga itu. Contoh, kalau Anda tidak dihargai oleh orang tua, mungkin Anda bisa berkeliaran di luar. Anda melihat temannya yang hidupnya mewah, Anda cenderung ke situ sehingga Anda mengikuti pola hidup mereka. Tetapi kalau anak sudah menemukan merasa dihargai karena keluarga, dia tidak akan tertarik untuk melihat barang-barang mewah di luar sana. Karena kebahagiaan itu ditemukannya di tengah-tengah keluarga. Lalu yang keempat, ya, kehadiran orang lanjut usia menjadi anggota dalam keluarga juga perlu diperhatikan kebutuhannya dan mendapat penghargaan yang selayaknya. Keluarga ini juga perlu mendapat penghargaan, ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan nanti karena orang tua sudah merasa tua, anak sudah berkeluarga, dia merasa tidak dihargai. Sebenarnya tidak, ya. Penghargaan itu harus kita semua orang berikan. Kalau orang merasa dihargai di rumah, menghargai di mana-mana, hidupnya pun pasti menjadi orang-orang yang hidupnya yang baik atau hidup yang beres di hadapan Tuhan. Baik, di sini ada sebuah video. Mari nanti sama-sama kita lihat videonya, dan di ujung video nanti salah satu orang nanti akan menceritakan apa yang bisa kamu tarik dari video tersebut. Mari sama-sama kita saksikan. Brian dan Sally mengenyam pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup. Sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Keuangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdiagnosa penyakit serius yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan tetapi sebelum akhir bulan sudah merasa kehabisan uang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus tetapi khawatir karena tidak punya tabungan? Memiliki hidup yang berkecukupan tetapi khawatir tidak mampu menyekolahkan anak-anak dengan baik? Memiliki rumah tinggal tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini karena tidak punya dana pensiun? Jika Anda menjawab iya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya untuk memperbaiki diri. Mau jadi seperti apa kita ini kalau ternyata kita sebetulnya hanya gaya dari luar saja? Mau hidup merokok seperti ini sampai kapan? Mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisihkan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana untuk memiliki rumah dan mobil. Katakanlah harga rumah 600 juta dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan, Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta. Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi
800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian jika kita asumsikan rata-rata kenaikan barang 10% per tahun. Ini masih soal impian untuk membeli rumah dan mobil. Padahal masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan jika ingin hidup lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Agar bisa tua dan tidak sanggup bekerja lagi, Anda punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga, dana pendidikan untuk anak-anak, dana tak terduga untuk keperluan dadakan jika dibutuhkan, seperti keluarga sakit, dan lain-lain. Artinya, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika 1 bulan Anda hanya bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Hal utama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan penghasilan Anda. Anda mungkin bertanya, Ya, baik. Coba dari video tadi itu apa yang bisa kita petik? Ya, sedang maju ke depan. Kita diajarkan untuk bisa hidup sederhana dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita miliki. Kita beri dulu teman-teman kita dulu. Ya, teman kita dari menjawab bahwa kita harus hidup sederhana. Sebenarnya di video tadi itu keluarga itu bukan tidak keluar dari kita mempunyai uang. Mereka banyak uang, banyak penghasilan, tetapi mereka salah menggunakan uang tersebut. Mereka tidak mau hidup sederhana, ya. Sehingga di masa tuanya pun, masa pensiunannya pun mereka tidak mempunyai rumah. Padahal rumah itu adalah kebutuhan utama atau kebutuhan primer, ya kan? Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama. Artinya rumah, pakaian, dan makanan itu merupakan kebutuhan pokok kita. Di video tadi tidak melakukan itu. Lalu yang kedua adalah bersyukur. Kita harus mensyukuri kepada Tuhan karena berkat yang diberikan Tuhan kepada seseorang pasti berbeda. Tidak ada yang sama. Contoh, keluarga si A mungkin lebih besar berkat diberikan Tuhan kepada keluarga si A dibanding keluarga si B. Jadi hidup ini harus hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saya tambah dari teman kita tadi, yang ketiga adalah suka menabung. Hidup ini harus suka menabung. Tetapi kalau paham hedonisme dengan paham konsumerisme dan juga paham materialisme, mereka tidak suka menabung. Mereka harus hidup mewah, serba look. Ada barang-barang yang mewah. Pernikahan harus yang mewah. Mobil harus mobil yang mewah. Itu berlawanan dengan kehidupan ketiga paham ini. Baik, sekarang kita bentuk dulu ruang diskusi. Nah, di depan sudah Bapak tampilkan ada 3 pertanyaan yang harus sama-sama kita bahas. Sekarang saya berikan waktu untuk mengerjakan sebentar. Kerjakan dulu. Ayo kerjakan dulu, kerjakan. Bahwa yang pertama itu tuliskan pengertian dari konsumerisme dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas yang kedua, tuliskan pengertian dari hedonisme dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yang terakhir, tuliskan pengertian dari materialisme dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo dikerjakan dulu, dikerjakan.
Baik, saya minta karena ini kerja kelompok atau diskusi, saya minta kelompok 1 boleh maju ke depan semuanya. Kelompok 1 semuanya maju ke depan. Tapi nanti yang membacakan hanya 1 orang saja ya. Ada di sini depan sini. Ayo. Baca dulu soalnya baru nanti kamu berikan doa. Tuliskan, ya. Tuliskan pengertian dari konsumerisme dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran, kebahagiaan dan kesenangan. Contohnya penggunaan iPhone dilihat sebagai penentu kekehatan dalam kelas sosial masyarakat. Iya. Bahwa konsumerisme dari apa? Coba lagi konsumerisme apa? Gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran, kebahagiaan dan kesenangan. Iya. Barang-barang mewah merupakan kebahagiaan dan kesenangan. Bagaimana pendapat kelompok 2, benar apa tidak? Benar ya? Kelompok 3 benar? Benar. Baik. Kita berikan dulu aplaus kepada teman kita. Ayo silakan dulu. Terima kasih Anda didik kami kelompok 1. Sekarang kita masuk kepada kelompok 2. Ya, baik kelompok 2 semuanya maju ke depan dan salah satu orang membacakan hasil diskusi Anda. Baca dulu soalnya aku lalu berikan tanggapan kelompok 2. Silakan. Tuliskan pengertian dari hedonisme dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kami, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam kehidupan di dunia. Contohnya, perilaku memberikan hadiah ulang tahun kepada pacar dengan harga yang mahal. Dengan harga yang mahal. Apa tadi hedonisme? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kenikmatan dan kesenangan adalah tujuan utama dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kelompok 1 setuju? Setuju, Ya, Pak. baik kelompok 3 setuju. Contohnya tadi memberikan kado kepada pacar dengan barang yang mewah. Padahal masih status pacar. Walaupun Anda sudah memiliki pacar, kalau dia pacaran berulang tahun, berikanlah kado sewajarnya saja. Jangan memberikan kado yang berlebihan atau bermerek. Ya, baik, terima kasih. Kita berikan tepukan bagi kelompok 2. Ya, sekarang nomor 3 kelompok yang ketiga, yang terakhir. Maju ke depan aku, lalu bacakan dulu soalnya dan berikan tanggapan dalam diskusi ini. Baca soalnya baru berikan tanggapan. Tuliskan pengertian dari materialisme dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. alam indra. Alam indera. Contohnya apa? Contoh berteman dengan teman yang lebih kaya, senang menggunakan barang-barang yang berbeda. Berteman dengan teman yang lebih kaya. Itu sebenarnya sifat yang salah ya. Anda harus berteman ke semua teman. Jangan karena temanmu kaya Anda berteman ke situ, itu salah. Tetapi materialisme itu menganggap benar-benar saja, sah-sah saja. Tapi sudah berlawanan dengan kehidupan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita berteman dengan semua orang, tidak memandang marga, suku dan agama. Terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, silakan duduk aku. Kembali posisi duduknya dalam keadaan baik seperti semula. Oke. Nah, yang menjadi kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini, yang di depan sudah berikan 3 kesimpulannya supaya Anda bisa memahami karena dari tujuan pembelajaran kita seperti gaya hidup, peran keluarga, dan juga cara keluarga menangani atau mengatasi gaya hidup modern. Nah, yang menjadi kesimpulan kita hari ini, sama-sama kita baca dulu nomor 1, boleh dari gaya hidup sampai dengan tuntutan zaman. 2, 3, ya. Gaya hidup modern merupakan pola hidup menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, sama-sama kita baca juga. 3, 2, 1, ya. Dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan
pahami dulu dan kita lakukan. Ya, dalam perubahan keadaan apapun, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh. Artinya memegang teguh Kristus hidup lewat kebenaran firman. Ya, perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungan. Artinya, anak didik kami sekalian, baik lingkungan masyarakat, Anda harus menjadi berkat. Berikanlah contoh kepada lingkunganmu. Jangan menjadi batu sandungan kau di sana. Artinya Anda selaku pelajar, tunjukkanlah sikap-sikap pelajar di tengah-tengah lingkungan kita sehari-hari. Ya, baik. Lalu yang ketiga, yang terakhir, remaja Kristen. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Remaja Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup baik gereja maupun lingkungan. Ya, remaja Kristen. Anda sekarang itu disebut sebagai remaja. Nanti kalau sudah tamat dari SMA bisa dikatakan menjadi dewasa. Oke. Nah, remaja Kristen perlu membangun persekutuan, perlu melayani hidup, perlu turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup gereja maupun lingkungan. Artinya Anda menjadi pelayan di keluarga, pelayan di gereja, pelayan di lingkungan, memberikan contoh yang terbaik. Ya, materi kita sudah selesai. Saya senang Anda bisa mengikuti semua materi ini dengan baik dan kami yakin, saya selaku gurumu, saya yakin Anda memahami ini betul. Ya, sebelum kita menyelesaikannya atau pindah kelas, kita sama-sama berdoa atau doa penutup kami serahkan kepada pendidik kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Tuhan atas perintahmu kami dapat melakukan pembelajaran ini dengan baik. Dan begitu juga Tuhan guru dan orang tua kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kesabaran agar bisa mendidik kami dengan baik. Dan sekarang bila Tuhan kami mau beranjak dari tempat ini, berkatilah kami agar bisa sampai ke tujuan kami dengan selamat. Hanya doa dan permintaan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih anakku ya. Baik, materi kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.